Hai Sobat Remaja, kita bertemu kembali dalam kebaktian online kita di bulan ini. Bulan Maret ini, tepat setahun lebih beberapa hari, kita sudah hidup dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Tetapi, bukan berarti kita harus mengurangi rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk memulai kebaktian kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan besertamu dan besertamu juga. Minggu ini tema kebaktian kita menarik sekali. Dan mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengarnya. Zoonotic disease. Ini adalah sebutan penyakit yang berasal dari hewan dan menginfeksi manusia. Lalu banyak muncul pertanyaan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Apakah Tuhan sudah tidak sayang kepada umatnya lagi? Nah, hari ini kita akan ajak untuk merenungkannya bersama-sama. Dalam Mazmur 91 ayat 9-11 tertulis, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekatkan kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu.
selama kita hidup, kita tidak pernah terlepas dari namanya dosa. Bahkan, kita seringkali melakukan kesalahan yang sama. Teman-teman, kita tidak punya kekuatan untuk mencucikan diri kita. Mari kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Amin. Tuhanku, bila hati kawanku. Anugerah pengampunan diberikan oleh Allah kepada kita semua umat-Nya yang mau mengakui dosa dan bertekad untuk memperbaiki diri. 1 Korintus 15 ayat 56-57 yang berkata, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Tuhan dengan setia memberikan anugerahnya yang berlimpah. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan menyanyikan lagu "Dengan Apa Kan Kau Balas". Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berfirman kepada kami semua, Bapa tolong kami, kuatkan kami, agar supaya di tengah-tengah situasi, tantangan, masalah, persoalan apapun, bahkan ketika kami semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap beriman kepadamu, tetap setia kepadamu ya Tuhan, dan kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkanlah kami, mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, bacaan kita kali ini diambil dari Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama saudara-saudara remaja, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda semua sehat dan tetap gembira di tengah situasi apapun, dan tetap setia. Artinya meskipun kita belum bisa berkumpul di gereja bersama-sama, tetapi Tuhanlah yang mengunjungi kita dimanapun kita berada. Tetaplah setia di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun. Nah, saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah zoonotic disease. Saya akan memulainya, saudara-saudara, dengan satu cerita. Sebetulnya dunia kita ini pernah dilanda beberapa kali pandemi penyakit. Kita pernah dilanda oleh pandemi Antonine namanya. Itu penyakit smallpox, penyakit cacar air. Banyak yang mati pada saat itu. Kita juga pernah dilanda penyakit yang namanya pes atau sampar. Dan penyakit ini luar biasa sekali, saudara-saudara, sehingga dia pada saat itu, pada abad ke-12 sampai sekitar abad ke-16, penyakit itu memakan jiwa sekitar 100 juta orang. Itu sepertiga dari penduduk Eropa lenyap
Dan yang ketiga, saudara-saudara, sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, ketika pada abad ke-12 sampai ke-16 itu, dunia dilanda oleh sampar atau penyakit pes itu. Orang-orang pada saat itu bingung dan cemas. Mereka tidak tahu mereka mau berbuat apa. Mereka panik, mereka sungguh-sungguh ketakutan, karena mereka juga tidak tahu sama sekali dari mana penyakit ini berasal. Dunia kedokteran pada masa itu belum berkembang seperti sekarang. Oleh karena itu, banyak sekali pada masa itu yang tiba-tiba saja mati. Dan pada masa itu sama seperti masa sekarang, orang tidak bisa beribadah di rumah-rumah ibadah atau di gereja. Orang bisa pergi keluar kota, pergi kemanapun meninggalkan tempatnya karena ketakutan pada penyakit sampar atau penyakit pes itu. Begitu banyak yang mati, seperti saya katakan sekitar 100 juta orang. Sehingga pada masa itu, saudara-saudara, orang begitu putus asa menghadapi situasi. Dan akibatnya, saudara-saudara, banyak yang panik, banyak yang cemas, orang mati di mana-mana. Dan pada saat itu situasi sungguh-sungguh menakutkan. Saudara-saudara, pada akhirnya orang tahu bahwa ternyata penyakit ini muncul dari tikus. Dan akibatnya dia menghasilkan sebuah pandemi. Pandemi adalah sebuah wabah yang menular, yang meluas kemana-mana. Hampir tidak ada daerah yang tidak dikuasainya, semuanya kena. Dan ini saudara-saudara yang menyebabkan kepanikan yang luar biasa, sehingga pada saat itu wabah penyakit sampar atau pes ini disebut sebagai the Black Death. The Black Death artinya karena ada orang mati dan orang gelap, pekat hitam. Orang tidak tahu dari mana penyakit ini berasal, sehingga disebutnya the Black Death. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita mengalami pandemi juga yang namanya COVID-19. Dan ironisnya justru pandemi ini terjadi ketika ilmu kedokteran, teknologi kedokteran sudah luar biasa hebat, sudah berkembang. Tetapi toh kita masih belum bisa mengatasi pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun, saudara-saudara, kita mengalami pandemi COVID ini. Dan orang yang mati akibat pandemi COVID ini jumlahnya sudah sekitar 2,9 juta jiwa. Ini luar biasa berbahaya, saudara-saudara. Ini pandemi ini begitu menakutkan. Oleh karena itu kita jangan main-main terhadap pandemi ini. Kita harus hati-hati dan waspada. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita merespons pandemi COVID-19 ini? Ada 3 respons yang nampak di tengah-tengah banyak orang. Yang pertama, saudara-saudara, ada orang yang berpikir apatis, acuh tak acuh, masa bodoh, bahkan mengatakan saya tidak percaya ada pandemi COVID. Meskipun sudah dibilang begitu banyak orang yang mati oleh karena pandemi COVID, tapi mengatakan itu tidak percaya, ini pasti ada semacam upaya politik yang menakut-nakuti masyarakat, yang menakut-nakuti rakyat, yang menakut-nakuti dunia, padahal sebetulnya tidak ada. Efeknya, saudara-saudara, banyak orang yang tidak siap, tidak waspada, dia berkumpul kemana-mana, bergaul dengan siapapun, dia tidak menggunakan protokol kesehatan, akibatnya banyak yang terpapar sakit dan bahkan mati. Yang paling parah, saudara-saudara, justru orang Amerika Serikat. Yang karena merasa bahwa dia sangat kuat, dia sangat mampu,
Efeknya saudara-saudara, Amerika lah yang paling parah terkena penyakit COVID. Sudah lebih dari 1,5 juta orang yang mati akibat penyakit COVID di Amerika Serikat dan 2,9 juta orang yang terpapar oleh COVID ini. Saudara-saudara, hati-hati. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada banyak orang yang bersikap acuh tak acuh, apatis, tidak peduli, dan masa bodoh. Efeknya mereka kena. Dan ada juga sikap yang kedua, saudara-saudara. Sikap yang kedua adalah yang sangat ekstrim, yaitu bahwa dia mengalami ketakutan luar biasa, mengalami paranoid yang luar biasa. Dia kena pilek sedikit, berpikir kemungkinan ini akan COVID dengan segala macam, lalu ketakutan, kepanikan, dan segala macam. Akhirnya orang-orang seperti ini menjadi frustrasi. Diam di rumah, gak berani berbuat apa-apa, takut terhadap segala sesuatu. Begitu takut, begitu paniknya, akhirnya stres sendiri, frustrasi sendiri, mati sendiri. Tapi matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena stres, ketakutan, dan frustrasi. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, seringkali sudah kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Karena apa? Hidupnya sudah dikuasai oleh ketakutan, menjadi frustrasi dan putus asa. Tetapi saudara-saudara, ada respons ketiga. Respons yang ketiga adalah mereka yang tetap waspada di dalam segala hal. Tidak dikuasai ketakutan, tetapi tetap hati-hati. Kalau kemanapun mereka menerapkan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker di dalam segala keadaan, tidak mau membatasi diri untuk berkerumun, menjaga jarak dengan orang-orang lainnya dengan segala macam, makan makanan sehat dengan segala macamnya, saudara-saudara. Dan ini penting, dan yang paling penting adalah mereka punya iman yang kuat, mereka kokoh, mereka menghadapi situasi itu bukan dalam ketakutan, bukan dalam kepanikan, bukan juga acuh tak acuh, bukan juga apatis, tetapi hati-hati, waspada, dan tetap bersandar total kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu memimpin, Tuhan akan menolong dia di dalam segala keadaan. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, yang bahkan kalau kena COVID sekalipun, mereka tidak putus asa. Mereka akan melihat Allah pasti bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mereka tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan iman mereka yang kuat itu yang membuat imunitas mereka menjadi semakin kuat dan lebih cepat pulih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur yang tadi kita baca mengatakan begini, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan juga akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Ya. Sungguh artinya yakinlah, berimanlah, percayalah bahwa Dialah, yaitu Tuhan, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Jangan goyah, sungguh artinya tetap kuat, tetap kokoh di tengah-tengah segala keadaan, di tengah-tengah segala situasi apapun. Ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena seringkali kita mudah goyah, kita mudah panik, kita mudah sekali putus asa di tengah-tengah segala keadaan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak bekerja, kita merasa bahwa Tuhan tidak setia. Tapi firman Tuhan mengatakan sungguh Dialah yang akan melepaskan. Kita harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Percayalah, berimanlah, yakinlah. Tuhan setia. Tuhan dengan kekuatannya akan menolong kita, menjaga kita. Dialah yang akan melindungi kita dari segala keadaan. Sungguh, yakinlah, percayalah, kuatlah. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudara.
bahwa Tuhan itu kuat setia. Bukan saja ketika kita menghadapi pandemi COVID, apapun persoalan yang saudara hadapi sekarang, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan di sekolah, persoalan di kampus, ingat firman Tuhan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau. Percayalah, berimanlah, kuatlah, yakinlah. Persoalan yang kita hadapi sudah seringkali bukan persoalan yang besar, bukan masalah yang besar itu, bukan tantangan yang hebat, tetapi kegoyahan iman kita. Kenapa kita tidak yakin? Kita tidak kuat, iman kita langsung luntur. Tetapi saudara-saudara, kalau kita ingat pada firman Tuhan ini, kita akan yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah tantangan apapun, persoalan apapun, masalah apapun, sungguh Tuhan pasti akan melepaskan kita. Tuhan pasti akan melepaskan engkau. Tuhan itu setia di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam segala masalah yang saudara jumpai. Pada saat-saat seperti ini, saudara-saudara, saat-saat ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan kabur. Jangan putus asa, jangan cemas, jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai oleh kepanikan. Tapi sebaliknya pada saat ini kita undang Tuhan untuk menguasai kita. Undang Tuhan untuk menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Sehingga tantangan sebesar apapun, masalah sehebat apapun, persoalan sekuat apapun, kita nggak takut karena Tuhan kita lebih kuat. Tuhan kita lebih hebat. Tuhan kita lebih perkasa. Tuhan kita bahkan maha kuasa. Dialah yang akan membebaskan dan melepaskan kita, saudara dan saya, dari apapun, bahkan dari penyakit apapun, dari persoalan dan tantangan apapun. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, satu saat di sebuah kafe, ada seorang tua yang membeli kopi dan roti. Setelah dia mendapatkan kopi dan rotinya, dia buru-buru keluar. Dia jalan buru-buru, pada saat dia berjalan dia tidak lihat ada pelayan kafe itu yang ditabraknya. Tapi karena pelayan kafe itu orangnya badannya besar, si laki-laki tua ini terjungkal. Lalu kemudian berhamburanlah roti-roti dan kopi yang dia bawanya. Tapi pelayan kafe ini sangat baik. Dia tolong laki-laki tua itu bangun. Dia bilang jangan takut, nanti kami akan bersihkan semuanya, nanti kopinya akan diganti, rotinya semua akan diganti. Tetapi kemudian dia bertanya, Bapak, kenapa Bapak buru-buru keluar? Kenapa jalan buru-buru? Hati-hati loh, syukur masih di sini, hati-hati, kenapa buru-buru? Terus si bapak tua ini mengatakan, oh nak, saya sudah janjian untuk makan pagi bersama dengan istri saya. Dia sekarang sedang sakit Alzheimer. Jadi saya akan janjian, saya sudah janjian dengan dia. Nah, saudara tahu penyakit Alzheimer itu membuat orang lupa segala sesuatu. Orang bisa lupa pada anaknya, lupa pada suaminya, lupa pada segala sesuatu. Lalu si pelayan kafe ini mengatakan, Bapak, istri Bapak kan sakit Alzheimer. Kalaupun Anda janjian dengan istri Anda, dia kan lupa pasti. Gak usah dipusingin, dia udah lupa. Tapi apa kata si bapak? Ya nak, dia lupa. Tapi kan saya tidak lupa, saya ingat. Ya, meskipun dia lupa, saya ingat. Oleh karena itu saya harus datang kepada dia untuk bersama-sama kita sarapan pagi. Bahkan kalau saya makan dengan dia, dia pun lupa saya suaminya. Tetapi saya tetap ingat dia istri saya. Dan saya tetap akan menjaganya, saya akan tetap setia kepadanya. Saudara-saudara, cerita ini hendak mengatakan, seringkali kita tidak setia. Seringkali kita lupa pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita seringkali lupa pada Tuhan yang senantiasa setia menjaga dan melindungi kita semua. Tapi Tuhan tidak pernah lupa pada saudara dan saya. Ia tetap setia, dia akan menjaga kita di tengah-tengah situasi apapun. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk dan dari segala persoalan dan tantangan apapun yang saudara hadapi. Kita harus tetap setia
karena Tuhan setia. Amin. Teman-teman remaja, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai pribadi, di tengah-tengah berbagai tantangan, persoalan, pergumulan. Kiranya Bapa memberkati sehingga kami bukan menjadi orang yang putus asa atau dikuasai oleh ketakutan. Kami juga tidak apatis dan acuh terhadap berbagai masalah, tetapi dengan bersandar pada kekuatan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, kami mampu untuk sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk proses atau rencana pergantian pengurus Komisi Remaja GKI Maulana Yusuf. Kiranya Bapa memberkati semua proses itu Tuhan. Engkaulah yang memanggil dan memilih orang-orang yang tepat untuk duduk sebagai pengurus. Engkaulah yang memberikan kepada mereka komitmen dan kesetiaan untuk melayani. Kau juga yang membekali mereka, memberikan mereka kedewasaan dan kematangan untuk memimpin dengan baik. Sehingga biarlah Bapak Komisi Remaja ini dapat berkembang, dapat bertumbuh, dapat melayani remaja-remaja sehingga mereka semua dapat menjadi remaja-remaja yang menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami berdoa untuk segala proses studi kami, kuliah kami, Tuhan berkati ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi apapun Bapa, kami tetap bersandar kepadamu dan kami boleh mengalami kesetiaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan dimanapun kami berada. Pakailah Tuhan di dalam situasi apapun. Dan kokohkan iman dan kesetiaan kami. Sehingga tantangan masalah apapun ya Tuhan, yang kami hadapi, kami tetap berdiri teguh dan tegap. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal dalam hidup kita. Berkat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk itu, marilah kita menaikkan syukur kepada-Nya melalui persembahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kejutlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejutlah dan lihatlah betapa baiknya
selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu, juga berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang hidup kami. Inilah ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh jadi berkat untuk sesama kami yang membutuhkannya. Dan juga persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh para penatua, demi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai dan berkat